tetap semangat, tetap bersukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari di dalam kehidupan ini kita tetap bersemangat, tetap bersukacita. Karena Tuhan sangat menyayangi kita. Lalu bagaimana jika hari ini kita tidak sedang bersemangat? Ya tidak apa-apa, jalani saja hidup ini. Yang penting kita harus terus berusaha supaya kita tetap memiliki sukacita itu. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 11 ayat 37 sampai 52. Dan kita akan merenungkannya di dalam tema jangan menghalangi. Mari kita perhatikan ayat 52. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dari namanya kita sudah tahu siapa ahli Taurat ini. Mereka adalah orang yang paham mengenai Taurat, paham mengenai firman Tuhan, dan seharusnya mereka ini memiliki kualitas iman, kualitas kehidupan yang lebih baik. Mereka memang bertugas mengawasi pelaksanaan hukum Taurat. Jika ada yang salah, mereka akan segera menangkap orang itu atau menghukum orang itu. Tetapi di sisi lain, mereka justru tidak menjadi pelaku-pelaku hukum Taurat atau firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Seharusnya mereka ini dengan bergaul dengan Taurat, bergaul dengan firman Tuhan, mereka seharusnya mengenal siapa Tuhan Yesus. Tetapi justru mereka tidak mengenal, bahkan bersikap sebaliknya. Mereka sangat memusuhi Tuhan Yesus. Bahkan menghendaki Tuhan Yesus untuk dapat dilenyapkan. Inilah yang terjadi. Dan ketika orang ingin datang kepada Tuhan Yesus untuk mendapat keselamatan, justru dihalang-halangi oleh para ahli Taurat ini. Saya tidak tahu apa sebabnya. Ahli Taurat yang sangat dekat dengan Taurat tetapi tidak mengerti isi Taurat. Ahli Taurat yang seharusnya dekat dengan Tuhan, tetapi mengapa mereka justru membenci Tuhan Yesus? Mari kita lihat kehidupan kita. Jangan-jangan kita juga mirip-mirip dengan ahli Taurat. Jangan-jangan di dalam kehidupan kita tidak dapat melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita sudah mengaku sebagai orang Kristen, sudah mengaku sebagai anak Tuhan, bahkan sudah mengaku sebagai para pelayannya, tetapi jika kehidupan kita itu seperti ahli Taurat, maka tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi penghalang bagi orang yang ingin mengenal Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, di dalam kehidupan ini, mari kita boleh semakin dekat dengan firman Tuhan dan kita boleh semakin mengenal akan kasih Tuhan, sehingga kasih Tuhan itu yang kita pelajari kemarin sore, bagaimana ketika ada orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh, percaya kasih Tuhan melingkupinya, maka dia akan memiliki sukacita. Sehingga hidupnya ini menjadi khotbah yang berjalan. Itu ada orang yang luar biasa, hidupnya penuh dengan sukacita. Hidupnya selalu membawa kabar yang ceria bagi sahabat-sahabatnya. Tidak mengajarkan apapun, mungkin tidak pernah naik mimbar, tetapi melalui kehidupannya orang dapat memperoleh inspirasi setiap saat. Jadi marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, di dalam kehidupan iman kita, meskipun sederhana, mari kita boleh tunjukkan kepada dunia
kualitas iman kita, kualitas kasih kita, dan kualitas cinta kita kepada Tuhan Yesus. Karena itu akan sangat terpancar dari kehidupan kita, dari tingkah laku kita, dari semangat kita, dari sukacita kita, itu sangat terpancar dan orang bisa melihat dari sana. Sehingga ketika mereka melihat kehidupan kita yang sedemikian sukacita, maka akan ada banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan ada banyak orang yang ingin mengenal Tuhan Yesus. Gara-gara kehidupan kita yang terpancar di tengah-tengah kehidupan ini. Begitu Bapak Ibu, teruslah berjuang menjadi anak-anak Tuhan yang dapat memancarkan kasih-Nya, dan percayalah, apapun keadaan kita saat ini, Tuhan tahu dan Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menggandeng kita, bahkan menggendong kita, sehingga kita dapat melewati hari-hari kehidupan kita ini dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, tolonglah kami Tuhan, supaya kehidupan kami dapat memancarkan kasih-Mu di sekitar kami berada. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa senantiasa melingkupi saudara sampai selama-lamanya. Amin. Ini di Pasar Segar. Ya, hari apa di sini tuh? Nggak tentu, nggak ada jadwal ya. Kalau jadwal sudah. Oh gitu. Iya, Tapi ya, langsung naik Pak. oke. Kita donor ya, kita donor yuk. Kita masuk. Motifnya dingin. Ini bis untuk donor darah nih, kursinya nih ya. Ini kursinya, bisnya juga dingin. Itu sedang ada yang ngambil donor darah. Sudah selesai donor, sudah selesai donor, ya. Nah, ini bis donor darah yang saya saat ini baru donor, ya. Parkir di depan
Pasar Sega, ya, di depan Alfamart persis, ya. Jadi di pintu masuk, ya, pintu masuk, ya.